Ini adalah video bukti pengajaran mata kuliah yang saya ampu, Writing for Public Relation pertama, Release, Articles, News, and Speeches. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan salah satu proses pembelajaran yang dirancang dengan mengintegrasikan delivery, interaction, and assessment secara berkelanjutan. Pembelajaran tidak berfokus hanya pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa melalui diskusi, analisis kasus, dan latihan menulis berbagai bentuk penulisan PR. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi dasar dalam penulisan PR, mulai dari memahami konsep dan teori, mengenali berbagai bentuk tulisan PR, hingga mampu menghasilkan karya tulis yang sesuai dengan tujuan komunikasi organisasi pada berbagai media dan platform. Pada cuplikan pembelajaran yang akan ditampilkan, fokus pembelajaran diarahkan pada capaian CPMK yang relevan dengan topik perkuliahan. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, selanjutnya diikuti dengan asesmen secara berkelanjutan pula untuk memastikan ketercapaian hasil belajar. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang, ini mungkin juga melanjutkan pembicaraan kita minggu lalu, adalah tentang PR report yang harus kalian juga ketahui, dan syukur-syukur kalau misalnya nanti kalian bisa terlibat di dalam tim penulisan PR ini membuat annual report. Nah itu bisa menjadi salah satu pengalaman yang menarik lah gitu ya untuk membuat annual report. Ada yang udah pernah lihat annual report? Ini saya kasih lihat ya. Ini salah satu contoh yang saya punya. Ini annual reportnya Starbucks. Sama satu lagi annual reportnya ini perusahaan kertas dari Jerman. Ini contohnya agak lama, jadi halamannya juga sudah tidak terlalu fresh. Tapi isinya menurut saya dalam banyak luaran. Salah satunya adalah laporan ini ya. Jadi kalau kalian bikin outline tuh memang cukup menyita energi dan pikiran gitu ya. Karena ada banyak sekali yang ingin disampaikan di dalam annual report. 480 halaman loh gitu. Kadang-kadang sampai 1000 halaman ada juga. Kalau memang kegiatan perusahaan selama setahun ternyata banyak sekali, ya semua harus tampilkan, nggak boleh diringkas atau nggak boleh disembunyikan gitu, ya harus dimunculkan dong gitu kan. Nah ini daftar isinya aja panjang banget. Kemudian ada sedikit tentang pendahuluannya ya, tentang perusahaan, kami Unilever Indonesia dan sebagainya. Nah kemudian masuklah strategi, kemudian sedikit corporate culture-nya gitu ya disampaikan di sini, bagaimana Unilever itu prestasinya. Nih ada nih Best Place for Learning 2025 kategori FMCG gitu ya. Nah seperti ini baru laporan-laporan umum nih. Dan tentunya untuk membuat laporan ini tidak membosankan, dimasukkanlah foto-foto produk. Bisa foto nanti ada, kalau kayak Starbucks tadi kan tiba-tiba ada foto pemandangan, ada foto kebun kopi misalnya. Itu tinggal disesuaikan aja dengan core produk dari perusahaan gitu. Kemudian ini ada laporan keuangannya. Ini udah mulai tidak menarik untuk yang non finance. Tapi kalau orang finance, dia nggak akan peduli tuh masalah foto produk atau apa, karena dia langsung straight pengen lihat laporan keuangannya. Investor ingin lihat laporan keuangannya. Aku untung nggak sih tahun ini? Kalau misalnya aku untung, kira-kira perlu nggak ya saya menanamkan modal lebih banyak
Atau saya mau tak aja deh, saya mau pindah menanamkan modal ke tempat lain misalnya gitu. Pasti patokannya adalah dari sini, dari laporan keuangan ini. Nah, tim PR, tim produksi, kalian harus memastikan bahwa data ini betul. Kalian minta dari pihak keuangan perusahaan, kalian kumpulkan datanya. Kalian rangkum atau kalian rekap gitu ya, semuanya dikumpulkan, kemudian dimasukkan di dalam layout. Itu sebabnya mengerjakan annual report itu kadang sampai berbulan-bulan. Performance gitu. Nah, cara nulisnya tuh gimana? Ini yang perlu jadi pegangan kita. PR itu sebetulnya kita itu kan akan banyak berhubungan sama pihak lain. Kita mengumpulkan data dari pihak lain. Bukan harus kita yang membuat neracanya. Siapa kita? Kita bukan orang keuangan gitu. Tapi kita harus tahu basicnya. Kita tahu apa yang kita cari. Kita juga bisa setidaknya punya pemahaman dasar bagaimana membaca tabel tadi itu. Tabel laba rugi yang nggak menarik itu. Menarik nggak sih? Nggak. Kalau anak PR suruh bikin neraca, pasti gitu. Karena ya nggak menarik, bentuknya cuman aktiva, pasiva gitu. Kalau anak sos pasti tahu lah ya, anak IPS gitu. Dulu bikin nggak? Bikin. Seru nggak? Bagaimana membuatnya balance? Pasti tuh yang jadi masalah. Kenapa tidak balance gitu? Nah, menulis annual report dimulai tentunya dari timeline. Pengerjaannya nggak boleh mepet karena kalian harus mengumpulkan data dari banyak departemen gitu. Kalian susun timelinenya. Biasanya pelaporan itu kan ada yang di akhir tahun atau sebelum akhir tahun fiskal di bulan Maret kalau nggak salah. Tahun-tahun mau pelaporan pajak itulah. Dari deadline-nya kalian tahu sekitar bulan apa. Kalian hitung mundur, kira-kira mulai startnya kapan? Mana dulu yang paling bisa dilakukan? Yang paling bisa dilakukan tentunya adalah membuat company profile-nya dulu. Karena biasanya PR juga sudah punya datanya. Itu diolah dulu, diperbarui. Misalnya fotonya dipercantik atau bikin foto session dulu deh. Mengumpulkan board of directors itu juga nggak mudah, terutama kalau perusahaan besar. Para eksekutif itu kan sibuk. Untuk menghubungi satu orang, oke. Tapi kalau ada 10 BOD-nya harus dikumpulkan untuk foto bareng gitu. Itu akan sulit sekali karena masing-masing punya agenda sendiri. Kemudian menentukan dress code. PR yang tentukan dress code-nya. Oke, Bapak Ibu BOD, bajunya putih ya, bawahnya jeans ya Bapak Ibu. Jeansnya jangan yang hitam, jeans biru, pakai sneakers putih misal. Ini pernah kejadian waktu saya dulu sempat handling salah satu bank 3 huruf yang warnanya biru. Yang ngantri banget gitu. Sesi pemotretannya adalah sudah disampaikan nih. Bapak Ibu pakainya baju putih ya. Kemudian disiapkan juga tema yang kedua, bajunya batik ya. Baju putih bawahnya kalau nggak salah memang bener ya, biru gini. Dari 10 BOD ada satu yang pakai baju merah. Gimana? Dan itu sudah hari pemotretan. Ayo. Karena ternyata si ibunya jadi mengarah ke satu orang ya. Orang yang tertentu ini dia memang kalau di foto pengennya paling kelihatan. Jadi dia tahu kalau dia pakai baju merah, dia pasti akan kelihatan banget. Sementara yang lain pakai baju putih. Nah, ini kan padahal kita fotonya foto berkonsep, foto bertema. Kalau misalnya ada satu yang tidak patuh pada dress code, visualnya kan jadi beda gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan si ibu itu untuk mau ganti bajunya? Kita di tim PR kita juga harus ready dengan kita siapkan juga baju cadangan gitu. Jadi kita tuh PR tuh harus siap dengan segala kemungkinan.
tiba-tiba makeup artisnya nggak datang, gimana? Ya kalian kadang-kadang yang mesti turun tangan. Atau misalnya tiba-tiba, wah lightingnya mati satu, gimana nih? Mau minjem lighting atau mau diakalin atau mau gimana nih? Gitu. Itu kadang juga kita yang harus pikirkan. Kok jadi tugasnya PR jadi nambah-nambah ya, sampai yang seperti itu. Di lapangan kadang terjadi hal seperti itu. Apalagi kalau misalnya berhadapan sama bos-bos gitu ya, sama directors gitu. Kalian misalnya apalagi secara usia, misalnya kalian jauh lebih muda dari bapak dan ibu POD gitu. Pasti ada rasa sungkan gitu ya, rasa takut mungkin, segan, malu untuk bicara. Tapi ini tugas kalian. Jadi ya, Anda kadang-kadang harus menyisihkan rasa segan dan malu dan sebagainya, gas aja, udah. Gitu. Sampaikan, Bu, kalau pakai baju itu, nanti konsepnya beda, Bu. Ini nanti kalau merah sama putih bagusnya untuk Agustusan mungkin. Jadi kalau yang ini pakai putih dulu ya, Bu, dan sebagainya. Gitu. Ya pintar-pintarnya kita juga untuk diplomasi, negosiasi, supaya orang tersebut akhirnya mau ikut dengan arahan Anda. Gitu. Karena untuk membatalkan acara pemotretan nggak mungkin dong. Kalau dibatalkan, ngumpulinnya lagi gimana? Orangnya ada 10 dan satu lagi mau ke Hong Kong, satu mau ke Amerika, satu lagi mau kemana? Seperti itu, ya. Timnya, nah ini. Tim yang harus siap untuk mengerjakan annual report. Kalau Anda memang juga menggunakan jasa agency gitu ya, Anda juga harus pastikan timnya lengkap. Ada copywriternya mungkin gitu ya, ada fotografer, ada graphic design, kemudian dari tim Anda sendiri, dari tim PR internalnya siapa saja gitu. Dan semua harus kompak, semua harus satu suara. Kemudian minta approval. Nah ini juga nih sama, karena annual report ini isinya adalah data yang kalian ambil dari banyak departemen. Masing-masing departemen juga harus memberikan approval sebelum di-approve oleh CEO mungkin yang paling atas gitu. Approval tuh juga nggak bisa satu hari jadi. Misalnya Anda cuman ke sekretarisnya departemen yang pertama, ini naskahnya ya tolong dikasih ke Hong Kong 3 hari misalnya. Berarti itu akan di situ dulu tuh 3 hari. Setelah itu ternyata si bapaknya nggak approve, setelah udah nunggu 3 hari nih. Kok gini sih, jangan gini dong, bentuknya layoutnya ganti, orat. Revisi dulu, lalu balik lagi. Mungkin nggak begitu? Mungkin, sangat mungkin. Kemudian review akhir sebelum dicetak atau sebelum dibuat versi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya lanjut? Atau jadi yang, aduh tambah rumit ya pekerjaan PR nih tulis menulis gitu. Ya jangan khawatir, kan ada timnya. Dan ada juga orang-orang yang bisa Anda rekrut untuk membantu. Misalnya penulis, Anda bisa hire freelancer untuk handling tulis menulisnya. Tapi tetap Anda yang jadi kepala proyeknya gitu. Ya. Konten ya kira-kira seperti ini ya. Ya, silakan. Tapi annual report itu emang buat eksternal atau ada versi internal sendiri di statuta? Sebetulnya annual report itu kan boleh diakses oleh siapa saja. Internal pun juga boleh membaca itu karena ini memang bukan informasi yang rahasia. Tapi tujuan utamanya kan pertama memenuhi kewajiban kepada stakeholder. Yang kedua, terutama pemerintah. Pemerintah setiap tahun pasti akan meminta laporan keuangan. Gitu. Laporan tahunan gitu ya. Pasti akan diminta. Gitu. Jadi, kalau ada versi internalnya, ya kalau internal mungkin sesimpel masing-masing departemen bisa meminta kepada departemen mana. Misalnya perlu data keuangan aja, ya tinggal minta saja ke bagian keuangan
atau baca dari report ini bisa juga gitu. Apakah ini salah satu project yang mahal? Iya. Kertas yang tadi itu, yang macam-macam itu mahal banget pasti. Tapi keuntungannya apa kalau ini memang perusahaan kertas? Memang punya dia sendiri. Tapi kalau misalnya dia ini adalah perusahaan apa ya? Misalnya kayak Caterpillar deh, perusahaan alat berat misalnya. Dia mau menggunakan konsep seperti yang dilakukan oleh pabrik kertas ini. Dia beli kertasnya ke perusahaan itu. Pasti mahal banget. Kertas yang tebal, kertas yang bertekstur, kemudian kertas art karton yang tebal-tebal itu mahal. Jadi itu sangat dikembalikan lagi kepada kemampuan perusahaan sebetulnya. Ya beruntunglah gitu ya bahwa saat ini kita bisa menyiasatinya dengan tidak menerbitkan versi fisik. Kita bikin aja semuanya digital. Kita bikin kreasinya misalnya annual reportnya dibuat seperti interaktif misalnya, ada bagian-bagian yang bisa diklik dan lain-lain. Berarti Anda juga harus melibatkan orang yang mengerti desain digital gitu kan, melibatkan orang yang biasa mendesain website misalnya, atau programmer mungkin karena pengen interaktif. Nanti kalau ini diklik ada muncul video, ada audionya begini begitu. Nah berarti tim desainnya juga harus Anda pilih yang memang menguasai gaya-gaya interaktif seperti itu. Gitu ya. Ini beberapa contoh ya yang bisa Anda lihat gitu ya, konten mapping. Kalau konten itu sebetulnya ya tidak akan jauh-jauh dari 3 hal gitu ya. Apa sih yang mau kita sampaikan? Annual reportnya mau ngomong apa? Kayak tadi Unilever dia mau bilang memperkuat fondasi untuk masa depan gitu. Jadi projectionnya adalah masa depan. Kemudian what you want to say. Kalau tadi what you have to say, apa yang harus disampaikan. Ini adalah what you want to say, apa yang ingin disampaikan. Kemudian juga what others in your field are saying. Gitu ya. Melihat juga dengan apa yang dilakukan oleh kompetitor. Jangan sampai kita bikin annual reportnya itu lebih jelek dari kompetitor atau sama kompetitor. Misalnya kompetitor apa ya? Kalau Unilever kompetitornya apa? Wings gitu. Wings Group gitu ya. Wings Group ternyata juga sama, bikin headline-nya memperkuat fondasi demi masa depan juga. Nah itu juga bahaya. Kalau misalnya sampai sama, itu pasti secara pride pasti akan ada yang sakit hati. Siapa meniru siapa nih? Gitu. Jangan-jangan ternyata copywriter yang di-hire oleh Wings sama dengan copywriternya yang di-hire oleh Unilever. Nah itu juga hati-hati. Gitu. Cukup atau kurang? Atau malah berlebihan? Kalian memang diminta untuk transparan. Tapi bukan berarti semua dibuka untuk umum atau untuk pemerintah. Disajikan yang seperlunya, tapi lengkap gitu. Understandability. Kira-kira yang disampaikan itu bisa dimengerti sama orang nggak? Udahlah ngomong 480 halaman, ternyata isinya tidak dimengerti oleh pembacanya, oleh stakeholdernya. Nah itu kan nggak boleh juga. Kemudian repetition. Ada yang berulang nggak? Karena saking banyaknya halaman, kemungkinan adanya pengulangan itu besar. Sama kayak kalian tuh, kalau bikin paper, latar belakang bab 1 gitu. Sama nanti apa yang ditulis di bab 4, kadang-kadang tuh ada pengulangan-pengulangannya. Karena kalian mungkin waktu ngerjain dah, apalagi ya yang mau dibilang, oh mungkin nambahin ini deh, ternyata itu sama gitu dengan bagian sebelumnya. Berarti kan harus dicek kembali, jangan sampai repetitif. Kemudian ya fairness and balance, ya harus seimbang, jangan sampai terlalu heavy di departemen tertentu atau di produk tertentu, terutama kalau perusahaannya tuh punya banyak produk, karena nanti itu bisa jadi konflik internal tuh. Kenapa kok kecap Bango lebih diekspos daripada Rinso?
Rinso sakit hati pasti. Kenapa? Ada apa ini? Gitu. Ya, masing-masing juga ingin diperlakukan adil. Ya udah kasih porsi yang seimbang. Kemudian fair begitu. Karena harus tetap fair gitu. Yang penting adalah setelah laporan ini dibuat, next step-nya apa? Apa yang mesti disiapkan? Gitu. Bisa dimengerti nggak? Atau jangan menatap hampa gitu dong ke saya. Menatap hampa. Annual report itu bisa jadi mata pencaharian loh, bener deh. Kalau memang kalian itu tertarik untuk mendalami produk yang namanya report semacam ini gitu ya. Kalau misalnya Anda bergabung di agency, kalau misalnya nanti tertarik masuk ke agency, memang ada agency yang khusus hanya mengerjakan report saja gitu. Jadi setiap tahun yang dikerjakan ya reportnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan kemampuan menulisnya harus oke banget. Jangan sama-sama aja copy paste apa yang ditaruh di klien yang satu, klien yang berikutnya ngomongnya itu lagi, klien yang berikutnya itu lagi, ya nggak boleh begitu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Menjadi tertarik atau menjadi tidak tertarik? Atau nggak tahu, Mem? Belum kepikiran. Susah sih. Bukan agak susah, susah. Tapi ini sebenarnya menyenangkan loh sebetulnya. Karena kita kalau PR kita pikirkan konsepnya. Kita pikirkan visualnya nanti mau apa ya, kita bayangkan gitu. Terus pelan-pelan kita wujudkan dalam visual-visual yang menarik. Kemudian kita juga akan diskusi sama tim kreatif gitu. Cuman memang challenge-nya adalah mengumpulkan data yang banyak itu. Gitu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Kayaknya Adrian mau nanya tapi gimana gitu? Soalnya kan ada sepele gitu sih, Mem. Iya, nggak apa-apa. Karena kan tadi Mem bilang ada perusahaan yang emang fokusnya itu di annual report. Agensinya. Ya. Ya. Annual report kan akhir tahun. Berarti kalau nggak akhir tahun itu perusahaan tuh ngapain? Perusahaan tuh ngapain? Iya. Karena annual report itu pengerjaannya panjang. Bisa aja misalnya satu perusahaan misalnya 4 bulan satu project gitu, 4 bulan misalnya. Kadang briefingnya itu sudah dilakukan dari awal tahun, siap-siap gitu, nyicil-nyicil gitu. Memang pada saat akhir pelaporan, udah deadline, semua akan bertumpuk tuh pasti. Tapi apakah sisanya terus kita leha-leha, terus kita liburan ke Bali gitu? Ya nggak juga, pasti ada saja yang dilakukan. Setidaknya tim marketingnya pasti bergerak. Kemana? Ke perusahaan-perusahaan menawarkan jasanya. Ada yang mau dibuatkan annual reportnya, ini portfolio kami. Kami bisa membuat seperti ini. Kalau tertarik bisa kontak kami. Ini kontaknya dan sebagainya gitu. Ikut pitching sana sini, pitching tahu ya. Ikut seleksi gitu ya untuk project terutama kementerian misalnya atau perusahaan-perusahaan besar multinasional, itu pasti mereka rajin tuh adakan pitching. Jadi kalau dibilang apakah ada banyak nganggurnya, mungkin agak slow kalau hari pelaporannya tuh masih jauh. Tapi apakah ada yang dikerjakan? Ya ada pasti. Gitu. Perusahaan yang teman saya dulu kerja itu di daerah Tebet situlah. Tapi saya lupa nama agensinya. Dia memang handlingnya hanya annual report. Handlingnya cuman mungkin 4-5 klien. Tapi hidup perusahaannya. Karena apa? Satu project ini nilainya gede, billingnya besar, bisa sampai ratusan juta pasti, iya dong. Apalagi misalnya perusahaan multinasional nih, daripada mereka pusing ngerjain ini, mereka sub ke agency, mereka tinggal monitor aja, tinggal dampingin aja gitu. Cuman ya, kalau mau dibantu, ya tentunya harus ada budget yang disediakan gitu.
Makanya ada perusahaan yang berani, agensi yang berani hanya handling annual report. Dan kalau Anda mau freelance gitu ya, freelancing, saya anak komunikasi, tapi saya nggak mau kerja di perusahaan sebagai karyawan tetap, saya mau freelance aja. Kalian perlu lengkapi diri kalian itu sama sertifikasi translator, sertifikasi penulisan annual report misalnya. Dengan begitu, kalian tuh akan dicari malah sama orang. Bukan kalian nanti mencari project. Projectnya yang nyamperin kalian, karena kalian certified. Gitu. Saya pernah lihat ada beberapa lowongan pekerjaan gitu ya untuk project annual report. Biasanya tertulis tuh di situ freelance copywriter gitu ya. Preferably certified for annual report gitu. Karena tidak semua orang sanggup mengerjakan ini dan tidak semua orang itu bisa mengerjakan ini dengan baik. Tapi kalau certified kan sudah teruji gitu ya, sudah diakui dan ada sertifikat resmi, misalnya BNSP gitu. Kalau BNSP kan sertifikat dari negara gitu ya, ya resmi itu. Dan itu bisa Anda gunakan untuk menjadi mata pencaharian gitu. Jadi jangan kebayang pasti semua jadi PR officer, enggak. Saya lulusan PR, S1, S2 saya PR, tapi saya nggak pernah jadi PR officer. Saya memilih untuk jadi copywriter, saya memilih untuk jadi penulis, saya memilih untuk lebih banyak bergerak di aktivitas PR, karena bisa macam-macam, variatif gitu. Ya. Ini saya hanya kasih gambaran saja gitu ya, bahwa dari pertama deh, waktu pertama kali, minggu-minggu pertama kita belajarnya apa? Writing. Belajarnya nulis press release ya? Press release. Company profile. Kemudian menulis apa lagi? Oh ya, boiler itu kan masuknya di press release. Terus menulis apa lagi? CV. Kemudian ya nanti bikin press kit dan lain-lain gitu kan, termasuk annual report, sustainability report gitu. Penulisan kita tuh banyak gitu. Dan core-nya tuh sama. Bagaimana caranya kita bisa memunculkan citra perusahaan yang kita wakili tersebut gitu. Melalui tulisan, melalui desain, melalui narasi, melalui konten, mungkin bikin campaign di media sosial dan lain-lain gitu. Ya. Gitu kira-kira. Ini menyenangkan loh, trust me. Ini menyenangkan. Tapi jelimet iya sih gitu. Dan saran saya kalau kalian lagi handling project annual, jangan megang yang lain. Pusing nanti kalian. Misalnya sambil ngurusin ini bikin konten handling campaign apa gitu, tapi sambil ngerjain annual report, mumet pasti gitu ya. Kira-kira begitu. Semoga jelas ya yang saya sampaikan.